Perlu juga digarisbawahi bahwa mengatakan Tritunggal itu tidak sama dengan triteisme. Teman-teman, banyak sekali serangan yang muncul. Kalau begitu Tuhannya 3, berarti triteisme. Nah, ini sebenarnya adalah kesalahpahaman yang sangat-sangat absurd dan keliru. Karena di dalam pemahaman iman Kristen, itu lahir dari budaya monoistik yang kuat, yaitu budaya Yudaisme atau pemahaman Yahudi tentang Allah yang Esa. Bagaimana mungkin kekristenan memunculkan satu doktrin baru yang berubah menjadi triteisme? Itu justru sangat-sangat keliru. Nah, di titik ini, kita sebagai umat percaya atau orang Kristen harus memahami bahwa Tritunggal itu berbeda dengan triteisme. Tritunggal itu adalah penggenapan atau pewahyuan yang genap di dalam pribadi Allah yang Esa yang diceritakan di dalam budaya Yudaisme. Di dalam perjanjian baru kemudian kita melihat siapakah Allah yang Esa itu yang diceritakan di dalam Alkitab perjanjian lama sebagai Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. Kalau kita melihat dengan jelas fakta-fakta di dalam perjanjian baru melalui perspektif total skriptura, maka kita dapat menemukan bukti dan fakta yang sangat jelas tercatat di dalam Alkitab bahwa Allah yang Esa itu adalah Allah Tritunggal Maha Kudus, yaitu Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Itu kenapa ketika Yesus memberikan amanat agung, Yesus memberikan perintah untuk semua muridnya pergi dan menjadikan semua bangsa murid Kristus dan membaptis mereka di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Kata nama di dalam teks itu menggunakan bentuk tunggal, onoma. Tetapi kita bisa melihat nama yang tunggal itu memiliki kejamakan, yaitu Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Lagi-lagi, di ayat teks perjanjian baru ini ditunjukkan dan dibuktikan bahwa Allah kita itu Esa, ya, dan juga memiliki 3 pribadi yang berbeda. Dan inilah yang membuktikan bahwa catatan-catatan di dalam Alkitab, banyak lagi teks-teks lain, tetapi saya hanya mengambil 2 teks ini menunjukkan bahwa kita dapat melihat di dalam kitab suci Kristen dijelaskan tentang Allah Tritunggal dengan tegas dan juga dengan jelas. Ini menjadi sebuah rumusan yang perlu kita pahami bersama supaya kita tidak terjebak kepada kesalahpahaman yang populer tentang doktrin Allah Tritunggal itu sendiri.